Nah, kita masuk kepada bagian akhir dari pembelajaran kelas ini, memahami spesies kita. Kita akan masuk kepada bagian kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Nah, yang sudah kita pelajari, poin pertama adalah suka atau tidak suka, manusia adalah frugivora. Siapa yang setuju? Ya, suka atau tidak suka ya, bahwa manusia adalah frugivora dari apa yang sudah kita pelajari. Lalu, manusia spesies yang paling bingung soal makanannya. Nah, kesimpulan ini kenapa bisa saya sampaikan? Karena iya, harusnya kita frugivora, tapi berjalanannya waktu kita bingung mau makan ini, makan itu, apa segala macem gitu kan. Kita tidak tahu makanan apa yang sesuai dengan anatomi tubuh kita, makanan apa yang sesuai dengan fisiologis kita. Karena apa? Karena kita sudah di dihidupin atau dibombardir dengan hal-hal yang salah dengan berbagai jenis makanan, dan itu kita anggap normal gitu, kita anggap biasa gitu kan, padahal sebenarnya ya kita sudah melenceng dari hukum yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu kita adalah kelompok manusia frugivora yang harusnya kita tahu makanan kita itu seperti apa, yang sifatnya alkali gitu kan, tapi kita tidak melakukannya gitu. Lalu kesimpulan ketiga, manusia perlu makanan yang sesuai dengan tuntutan biologis dan fisiologisnya gitu. Jadi bukan lagi tentang selera gitu ya, karena selera kita ini, tes kita ini sudah rusak gitu ya. Tapi kita harus perlu belajar sekarang untuk memakan yang sesuai dengan tuntutan biologis dan tuntutan fisiologis kita. Nah, keempat, makanan itu untuk kehidupan, energi, cinta, dan kebahagiaan. Nah, makanan itu untuk kehidupan, energi, cinta, dan kebahagiaan, bukan untuk kematian gitu. Nah, nanti di slide berikutnya kita akan belajar gitu. Kenapa? Karena yang kita makan itu harus memberikan dampak bagi fisik kita, dampak bagi emosi kita, dampak bagi mental kita, dampak bagi spiritualitas kita gitu. Ketajaman kita berpikir itu harus kita dapatkan dari makanan. Nah, bukan yang sebaliknya, atau bahkan bukan makanan yang menyebabkan akhirnya kita mati, yang menyebabkan kematian. Nah, kita akan koreksi makanan-makanan kita ini gitu ya. Kok makin lama makin merosot kesehatan kita, kok emosi kita makin gak stabil, gampang marah, cepat capek, segala macem, gampang stres gitu ya. Lalu membenci, marah, baru ada dendam gitu ya. Itu bukan energi-energi yang kita dapatkan dari makanan yang seharusnya sesuai dengan tuntutan biologis gitu. Lalu kenapa kita jadi sedih, tidak bahagia gitu kan, lalu gampang stres, depresi gitu. Nah, makanan ini ternyata tidak berkontribusi kepada kebahagiaan kita. Nah, itu kita harus evaluasi gitu. Lalu kok makin lama makin sakit, sakit di sana, sakit di sini, muncul berbagai macam simptom yang akhirnya menyebabkan kematian. Nah, kita harus perlu mengevaluasi apa yang kita makan gitu. Karena ternyata kalau kita mengevaluasinya, banyak hal makanan kita ini yang tidak sesuai dengan tuntutan biologis dan tuntutan fisiologis kita, ya makanya akhirnya menyebabkan hal-hal yang seperti itu tadi. Tapi kalau kita bisa memakan makanan yang sesuai dengan tuntutan biologis dan sesuai dengan tuntutan fisiologis, nah dapat diperhatikan bahwa nanti kita dapat mengerti bahwa itu semua memberikan kehidupan, memberikan energi, memberikan cinta, memberikan kebahagiaan gitu dari makanan yang kita makan. Karena apa yang masuk ke mulut itu akan diproses oleh puluhan triliun sel dan akan keluar outcome-nya melalui energi yang kita berikan kepada sesama kita, entah energi cinta, kebahagiaan, hal-hal yang positif, kekuatan, iman yang teguh. Nah, itu semua dari makanan. Nah, poin berikutnya, dunia ini menciptakan makanan yang memicu, yang seperti tadi saya sudah sampaikan ya. Dunia ini menciptakan makanan yang memicu depresi, kemarahan, kebencian, dan ego gitu. Jadi ya memang itu naturnya dunia gitu ya, seperti itu gitu. Dan kita ya harus kembali kepada track yang Tuhan sudah ciptakan gitu. Ya, dan kita harus mulai mengevaluasi makanan-makanan yang masuk ke mulut kita, ke tubuh kita seperti apa gitu. Karena harusnya tidak demikian, tapi memang dunia ini bekerjanya berbeda gitu ya. Dunia menciptakan makanan yang memicu depresi, kemarahan, benci, dan ego. Dan ini udah ada penelitiannya. Kalau peserta pernah nonton di Netflix, ada orang yang komplain terhadap
salah satu makanan terkenal di seluruh dunia yang ada brand M kuning itu ya. Nah, itu ada penelitiannya dan mau digugat tapi nggak bisa gitu. Dia sengaja mencoba pada dirinya makan makanan itu, junk food itu selama 30 hari dan efeknya apa bagi tubuh dia, dan dia makin badannya makin bengkak, emosinya nggak stabil, gampang capek dan segala macam. Lalu dia mau gugat, ya memang kalah gugatannya ya, karena memang ya pemilik perusahaan itu, produsen makanan itu memang udah mengklaim bahwa kita tidak ada tuh slogan menganjurkan makan setiap hari bla 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 segala macam gitu kan, pilihan kepada masing-masing individu. Nah, tapi itulah ya dunia gitu ya, menciptakan makanan yang memicu depresi, kemarahan, benci dan ego. Nah, lalu hal yang poin terakhir yang perlu kita ketahui adalah memasak makanan itu merubah struktur kimia. Nah, dengan ada perubahan struktur kimia itu, maka ya dengan memasak itu bisa mengurangi atau menghilangkan energi elektrik pada makanan itu. Kenapa? Karena terjadi perubahan struktur dari sederhana menjadi kompleks gitu. Tubuh kita ini tidak membutuhkan hal-hal yang kompleks. Tubuh kita ini membutuhkan hal-hal yang sederhana gitu untuk bisa diproses, untuk bisa diserap. Dan ketika kita memasak makanan ya terjadilah perubahan struktur kimia tadi gitu. Dan itu ya akhirnya kita tidak mendapatkan energi elektrik dari makanan tersebut untuk tubuh kita. Dari pelajaran ini saya ingin memberikan beberapa love note. Nah, itu ya. Saya ini ambil di Pinterest atau dari buku Pak Robert Morse mungkin ya. Don't make getting healthy complicated. Keep it simple. Foods can bind you to this world or set you free. Seek to be free from the chains of food addictions that undermine your health and create bondage to the lower aspects of God. Ini kayaknya catatan dari Dr. Robert Morse ya. Ya, makanan itu seharusnya tidak complicated gitu ya. Kita dan harus memperjuangkan atau menjaga untuk makanan itu simple. Lalu, kenapa? Karena makanan itu bisa mengikat kita dengan dunia ini atau bahkan atau sebaliknya, yaitu membebaskan kita gitu. Nah, seek to be free from the chains of food addiction. Ya, kita harus berusaha untuk membebaskan diri kita, melepaskan diri kita dari ketergantungan atau adiksi terhadap makanan-makanan yang ternyata tidak support kesehatan kita. Bahkan yang membuat kita malah semakin rendah untuk mengetahui aspek-aspek tentang divinitas, tentang Allah gitu ya. Lalu quotes ini dari Onamacritus of Athens dan Plutarch. The ancient Greeks before the time of Lycurgus ate nothing but fruit. Each generation reached the age of 200 years. Nah, Onamacritus of Athens. Jadi ya orang-orang Yunani kuno dulu ya itu sebelum zamannya Lycurgus itu makannya itu hanya buah gitu ya, buah-buah, dan generasi mereka itu bisa sampai usia 200 tahun. Dan kalau kita lihat juga di dalam proses di dalam iman saya gitu ya, bahwa di dalam Alkitab ya manusia-manusia itu panjang sekali umurnya. Setelah Adam dan Hawa, ada Metusalah yang umurnya 969, itu mereka makannya apa gitu ya. Nah, itu mereka bisa long live, bukan long live ya, panjang hidupnya ya, karena yang mereka makan itu ya pada saat itu ya hanya mungkin ya bisa dipastikan itu buah-buahan dan ya obat-obatan yang bentuknya herbal dari tanaman-tanaman, dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ya, ini untuk menjadi perhatian kita. Sekian untuk pelajaran dari chapter pertama, memahami spesies kita. Sampai jumpa di kelas berikutnya di Fruit Miracle Class. Stay tune dan enjoy berproses untuk sehat. Terima kasih.